Membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang asal-asalan begini dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan tampak sekali tidak baik. Novel Baswedan, Keadilan dan Jokowi, ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Mungkin pembaca di luar sana akan mendapatkan persepsi bahwa situs opini terbesar di Indonesia, Siward, kontras dengan Novel Baswedan. Artinya apa yang dilakukan Novel Baswedan selama ini dinilai tidak benar. Namun bagi saya berusaha mencoba melihat kasus ini dengan seobjektif yang saya bisa. Meskipun nanti akan dikira saya membela Novel Baswedan. Kalau memang seseorang itu benar, bukankah harus dibela? Pembelaan itu tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka. Dan perlu diingat bahwa di Siward ini banyak ragam karakter gaya menulis dari setiap para penulis. Jadi Siward seperti yang dikatakan oleh kakak pembina bahwa tidak mesti harus seragam pendapat para penulis, boleh beda asal tetap pada koridor yang logis, tidak nge-hoax ataupun fitnah dan apalagi ujaran kebencian. Setuju kan? Tapi kadang ada situasi para pembenci dan ujaran kebencian yang sangat benci Siward. Memang harus dijewer. Mungkin dengan bahasa itu saja logika mereka bereaksi. Begitulah kura-kura. Nah, soal kasus Baswedan ini tidak boleh langsung melihatnya bahwa ini adalah kasus hitam putih, bahwa si penyerang NB adalah yang paling bersalah, sehingga ketika dituntut 1 tahun penjara, tiba-tiba muncul reaksi bahwa hukum di Indonesia sudah bisa dibeli. Tidak boleh menggeneralisasi hanya karena terjadinya di satu kasus. Perlu melihat dan menyusuri benang merahnya, karena apa yang terjadi ini selalu terikat dengan hukum sebab akibat. Dan kalau dinilai bahwa NB adalah pahlawan keadilan, tunggu dulu, kasus ini belum selesai, dan tentu analisa terhadap kasus ini pun masih berjalan. Apalagi kasus ini sudah berjalan lama dan sudah beradu dengan manuver-manuver politik, iya kan? Sebagai penyidik KPK selama ini, apakah NB sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya? Sempurna tanpa ada campur tangan politik? Jika sudah sangat sempurna, maka ketika menjalankan tugasnya kemudian gugur, ini pasti pahlawan. Saya akan menyanjungnya sebagai pahlawan yang benar-benar menegakkan keadilan serta memberantas koruptor. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana cara mengukur atau membuktikan bahwa NB sudah sempurna melaksanakan tugasnya selama ini dan benar-benar untuk mewujudkan amanah UUD dan Pancasila, yaitu terwujudkan keadilan sosial. Rumus umum yang berlaku adalah bahwa manusia itu bisa salah, bukan manusia adalah tempatnya salah, tapi manusia bisa salah. Ini yang harus dibedakan. Dengan sekelumit perjalanan bangsa ini dengan berbagai kasus-kasus yang telah terjadi, bagikan membentuk seperti lingkaran setan. Amatlah sangat sulit kasus-kasus besar itu berdiri sendiri, artinya bahwa pelaku kejahatan itu seorang saja. Rusaknya negara di zaman Orba tentu saja kesalahan itu tidak bisa hanya dilimpahkan pada Soeharto semata yang waktu itu adalah presiden. Tentu ada kroni-kroni yang bermain dan dengan mudah melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi dapatkan dibayangkan bagaimana rumitnya perjalanan perpolitikan bangsa ini sehingga kasus-kasus besar seperti misalnya kasus Edi Tansil yang kini antah berantah hanya menyisakan X-Files. Bukan hanya kasus Edi Tansil, bahkan kasus pelanggaran HAM pun di zaman Orba masih kesulitan dilacak hingga kini. Padahal slogan kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Mencelakai orang tentu saja perbuatan yang salah. Melakukan balas dendam juga bukanlah perbuatan yang bijak. Menyiram wajah orang dengan air keras tentu saja perbuatan yang tidak baik dan karena itulah di negara ini ada undang-undangnya. Namun jika ternyata NB merasa tidak adil atas tuntutan jaksa terhadap si penyiram air keras itu, proses hukum masih berjalan. NB masih bisa melakukan banding. Saya kira NB sangat tahu juga mengenai hukum pidana Republik Indonesia. Dan saya rasa terlalu dini kalau NB berkata ini tidak adil. Bagaimanapun itu dan apapun yang terjadi di dunia ini, saya masih percaya bahwa keadilan sejati masih tetap ada. Keadilan itu adalah proses perjuangan yang tiada henti. Berkaca pada zaman SBY, kondisi KPK juga ramai waktu itu. Di zaman SBY kita kenal dengan istilah cicak versus buaya. Kemudian selanjutnya ada Ketua KPK saat itu Antasari Azhar pun akhirnya diberhentikan pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh SBY karena kasusnya. Kasus Antasari Azhar juga terbilang rumit. Ada yang bilang beliau dijebak dan segala macam persepsi analisa. Tapi yang khalayak ramai lihat hingga saat ini bahwa kasus itu juga ada campur tangan politik kan? Maka kalau begitu, apakah KPK selama ini atau semenjak didirikannya tidak menjadi alat politik? Apakah KPK yang usianya sudah terbilang lama ini, orang-orang yang masuk di dalamnya bebas dari campur tangan politik? Masih ingat Abraham Samad? Yang saat itu juga sangat ramai. Nah, dari apa yang diuraikan di atas ini, tentu saja Presiden Jokowi tidak akan gegabah atau bereaksi cepat ketika NB berteriak bahwa ini tidak adil. Apalagi NB sepertinya ingin menyeret Presiden terhadap kasusnya. Saya kira Jokowi sudah belajar dari pergulatan di KPK dan perpolitikan yang terjadi selama ini. Jadi bagi teman-teman yang mendukung NB silakan. Tentu ada alasan masing-masing yang bisa diuraikan. Dan yang bagi kontra dengan NB silakan juga.
Tapi tentu dengan koridor yang sangat logis, dan saya mohon hindarilah disangkut pautkan masalah ini dengan agama, karena melihat NB yang berjenggot dan celana cingkrang, sampai-sampai ada istilah ada Taliban di KPK. Terang itu akan jelas ketika semua penghalang penglihatan disingkirkan. Penghalang penglihatan itu adalah berpikir sempit. Jadi kasus ini tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, benci dan tidak benci. Yang perlu dibenci adalah kezaliman yang terstruktur, masif, dan sistematik.